Teman-teman media, wartawan, insan pers yang saya cintai dan banggakan, kami baru saja keluar dari rapat terbatas bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya didampingi para menteri yang berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Hadir Menteri ATR BPN, Bapak Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo, Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Marwara Sirait, kemudian Bapak Menteri Transmigrasi Bapak Iftitah Sulaiman. Tadi juga hadir Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, dan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, juga tentunya Menteri Sekretariat Negara Bapak Prasetyo, dan Seskap Bapak Teddy Indra. Kami secara khusus diundang sambil makan siang memaparkan sekaligus mendiskusikan berbagai isu utama terkait dengan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Saya tadi membuka atau mengantar sebelum para menteri memaparkan secara teknis sesuai dengan portfolio kementerian masing-masing. Yang jelas dalam rapat terbatas tadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, juga tentunya ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa target swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, termasuk penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan juga konektivitas itu membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, tentu dihadapkan pada efisiensi anggaran, kami juga menyikapi dengan positif bahwa memang perlu dilakukan prioritas yang terbaik untuk mendukung prioritas-prioritas dari Bapak Presiden tanpa mengesampingkan pentingnya perencanaan sekaligus pembangunan infrastruktur yang memang juga penting untuk hari ini maupun di masa mendatang. Oleh karena itu kami tentu semangatnya adalah terus mencari solusi, termasuk sumber-sumber anggaran yang tidak hanya bersandar pada APBN atau fiskal kita, tapi juga sumber-sumber investasi yang kredibel, yang sustainable, baik dari dalam maupun luar negeri. Swasta menjadi penting untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah agar proyek-proyek infrastruktur tadi bisa dijalankan dengan baik. Ada beberapa hal yang terkait dengan Kementerian Perhubungan. Kita tahu saat ini sudah masuk bulan atau medio Februari. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan selama ini, rapat-rapat koordinasi terbatas dalam rangka mempersiapkan arus mudik Lebaran, ini juga kembali mendapatkan atensi. Kami akan rampungkan. Mohon doanya agar ini bisa lancar, karena kita ingin masyarakat Indonesia bisa menjalankan ibadah sekaligus nanti mudik Lebaran berjalan dengan aman, lancar, dan nyaman, dan transportasi juga semakin terjangkau. Yang kedua, kami juga membahas berbagai fasilitas transportasi baik darat, laut, udara maupun kereta api yang harus dikembangkan, diperkuat sehingga bisa mendukung sektor ekonomi dan juga pariwisata. Dan ini kita harapkan bisa dilakukan secara intensif dan kita kembali petakan prioritasnya di seluruh Indonesia. Kemudian untuk Kementerian Transmigrasi, tadi juga kita memaparkan pentingnya kita memetakan secara utuh potensi kawasan transmigrasi, termasuk revitalisasi kawasan transmigrasi di berbagai daerah. Bapak Presiden ingin benar bahwa pembangunan Indonesia di bagian timur, khususnya Papua, juga bisa kita fokuskan, terutama hadirnya daerah otonomi baru, 4 provinsi baru yang juga perlu perhatian pemerintah, dukungan infrastruktur, baik infrastruktur dasar, termasuk lahan yang terus disediakan, perumahan, termasuk juga perhubungan, dan yang paling juga penting adalah bagaimana transmigrasi
saat ini bisa membuka potensi ekonomi baru di sana. Yang berikutnya terkait dengan Kementerian ATR BPN, kami juga memetakan apa saja yang menjadi isu dalam tata ruang sekaligus juga pengelolaan lahan di Indonesia. Kita tahu berbagai kepentingan, baik itu lahan hunian, lahan industri, dan lahan perkebunan, termasuk juga yang harus tetap dijaga agar keseimbangan alam tetap terjadi, dan disinilah kompleksitas sekaligus tantangan bagi Kementerian ATR BPN. PKP, Perumahan dan Kawasan Permukiman, ini juga memiliki target yang tinggi untuk bisa menyediakan rumah-rumah yang semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kita ingin melakukan pembangunan 3 juta rumah, dan harapannya dengan skema yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk dukungan dari berbagai pihak, karena tentu Kementerian PKP tidak bisa bekerja sendirian, termasuk hadirnya Kementerian Dalam Negeri tadi, Mendagri, untuk memastikan pemerintah daerah juga dalam satu frekuensi yang sama, menghadirkan rumah-rumah rakyat, mengentaskan permasalahan backlog perumahan, sekaligus menghadirkan perumahan yang semakin layak huni bagi rakyat kita. Dan yang terakhir terkait dengan Kementerian Pekerjaan Umum, tentu berbicara infrastruktur dasar, jalan-jalan, persiapan menuju Lebaran, lalu kita juga kembali meyakinkan agar infrastruktur, misalnya bendungan, itu benar-benar terhubung dengan saluran irigasi sehingga bisa meningkatkan swasembada pangan. Dan yang lain-lain yang tentunya membutuhkan perhatian dari sektor pekerjaan umum. Kira-kira itu teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah Bapak Presiden senang bahwa infrastruktur ini terus bergerak, terus mencari solusi, dan kami mendengarkan berbagai masukan dan harapan masyarakat tentunya yang juga penting untuk kami akomodasi dalam pengembangan kebijakan di bidang infrastruktur. Terima kasih. Ya, silakan, mungkin ada yang disampaikan ke menteri-menteri lain. Beberapa kebijakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 1, dan salah satunya ini dari sektor infrastruktur, misalkan transportasi tol, kemudian pesawat. Oh. Progresnya seperti apa, Mas? Apalagi menjelang Lebaran dan Ya, kami belum bisa mendeklar saat ini karena masih perlu waktu sedikit lagi. Saya mohon waktu, terutama Kementerian Perhubungan yang juga tadi masih akan duduk bersama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. Yang jelas semangatnya adalah kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bagaimana harga tiket, harga transportasi itu lebih terjangkau. Dan di sini kita menunjukkan bahwa pemerintah berpihak pada masyarakat di saat yang memang sangat dibutuhkan. Kita ingin juga menghadirkan kebijakan-kebijakan seperti tadi. Nah, Nataru yang lalu juga sebagai bentuk bahwa walaupun dalam masa pemerintahan yang baru beberapa minggu saja, tapi kami berupaya yang terbaik. Oleh karena itu, kami sedang merumuskan, menuntaskan segala koordinasi karena semua harus dihitung dengan tepat, dengan cermat, dan pada saatnya akan kami umumkan kepada masyarakat. Kenapa? Segera. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya, saya sampaikan tadi memang kita butuh waktu, jangan terlalu mepet karena biasanya masyarakat juga sudah mulai mencari tiket itu jauh-jauh hari, 1 bulan paling tidak sebelum tanggal Lebaran. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan umumkan. Daerah otonomi baru yang dimaksud tadi ada 4 provinsi di Papua. Ada Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Daerah baru pembangunan ibu kota. Ya, jadi 4 provinsi tadi kan merupakan daerah otonomi baru. Nah, yang belum hadir ini kan center ataupun pusat-pusat pemerintahannya. Nah, disinilah memang diharapkan pemerintah setempat, pemerintah provinsi misalnya begitu, sudah menyiapkan lahannya. Nah, memohon kepada pemerintah pusat termasuk Kementerian PU untuk bisa membangun